Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Selasa tanggal 14 Mei 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk indeks dolar. Kalau kita perhatikan pergerakan indeks dolar khususnya di hari Senin kemarin ya, meskipun candle ditutup di candle bearish, tapi terlihat belum berhasil breakout close di bawah strong low daily-nya, yaitu di 104.74, hanya membentuk low baru di 104.64. Dan market masuk lagi di dalam area range, artinya masih terkonsolidasi bergerak di wilayah terbatas. Selain daripada itu, terlihat kondisinya market untuk indeks dolar ini belum menunjukkan aktivitas yang sangat volatile. Menurut saya karena hari Rabu ya khususnya ada data CPI yang akan rilis, memungkinkan data sebelum rilis market akan lebih berhati-hati, akan bergerak lebih konsolidasi sebelum untuk data CPI tersebut rilis. Tapi secara keseluruhan, karena saya melihat prediksi untuk inflation rate ya, data inflasi atau CPI Amerika terlihat lebih memiliki kecenderungan dari previous ke forecast-nya kan lebih rendah ya. Jadi memungkinkan ketika inflasi atau CPI tersebut turun, maka akan dibarengi oleh indeks dolar juga akan terjadi penurunan. Dan secara teknikal memang sesuai ya, karena kalau kita lihat di weekly yang saya sampaikan kemarin di hari Senin, masih dibayangi oleh pergerakan impulsif bearish ya di 2 minggu yang lalu. Dan menurut saya sih potensinya masih kuat akan menuju ke level yang lebih rendah, yaitu menguji 104.51 sampai dengan 104.18. Itu pergerakannya menurut saya potensinya akan ke sana. Karena area 104.18 ini adalah target yang paling terdekat untuk area liquidity setelah previous week low-nya yang terjadi di minggu kemarin di 104.51. Kita akan update dulu. Yang pertama strong low daily, posisi hari Senin ada di 104.64. Kemudian strong high-nya juga ada di 104.97. Jadi masih bergerak konsolidasi. Coba kita lihat di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam juga sama ya, artinya meskipun memiliki kecenderungan bearish di posisi hari kemarin di sini, tapi ya memang tidak volatile. Dan tentunya planning saya melihat indeks dolar ini masih memungkinkan untuk menuju ke area order block dan area imbalance di posisi kurang lebih di 104.98 sampai dengan 105.26. Ataupun mendekati area order block ya di sini. Berkisaran antara 105.16. Jadi gambarannya masih sama. Adapun nanti kalau hari ini dia menguat, maka akan menguji strong high daily sampai dengan order block. Jadi secara keseluruhan saya melihatnya untuk indeks dolar ini masih dalam tekanan seller, dan progresnya dengan kita melihat secara news CPI juga menunjukkan angka penurunan ya, melemah, dan tentunya indeks dolarnya akan terjadi penurunan. Jadi liquidity terdekatnya adalah 1, dan kemudian di sini ya, ini adalah area liquidity juga 104.51 sampai dengan 104.18. Dengan kondisi seperti ini harusnya Euro USD masih dalam progres bullish dan GBP USD juga sama, kecuali USD Jepang Yen. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu, yaitu kita mulai dari market Euro USD. Oke, untuk market Euro USD sampai saat ini masih mencoba untuk liquidity area 1.08.122 di posisi tersebut. Dan hari Senin memang sudah berhasil membentuk high baru ya daripada posisi hari Jumat, yaitu sampai di level 1.08.068, dan posisinya menurut saya memang masih memiliki kecenderungan bullish untuk Euro USD. Hari ini yang paling terdekat akan mengejar area liquidity dan strong high daily-nya di 1.08068
sampai dengan 1.08122. Jadi kalau kita melihat memang pergerakannya tidak terlalu volatile ya, tapi minimal kita akan mencoba mencari area buy dengan target taking profit yang memang tidak terlalu besar dengan kondisi pergerakan dalam time frame daily itu masih dibayangi oleh candle inside bar yang ada di tanggal 3 Mei ini di hari Jumat. Ya, masih dipengaruhi oleh ini karena posisinya kalau Anda lihat di sini, ya ini kan membentuk bullish ya, momentum ada higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, dan ini higher low dan harusnya membentuk higher high baru. Kalau kita tarik dari low yang terakhir di sini ya dengan menggunakan Fibonacci extension dari titik A, titik B sampai dengan titik C, Anda bisa lihat terdekat akan mengejar ke posisi 1.08519. Ini adalah targetnya sampai di posisi area previous monthly low yang terbentuk di bulan April, akan menuju ke sini. Insya Allah sih akan ke sana karena menurut saya prediksinya untuk market indeks dolar sendiri ya tadi sudah saya sampaikan memiliki kecenderungan bearish, dan ini momentumnya kalau kita tarik dari posisi terendah ya di sini, ini seperti membentuk ya setidaknya seperti bullish flag gitu ya. Nah, ya jadi masih di dalam bukan bullish flag, maksud saya bullish channel, masih terjadi dorongan momentum bullish di dalam area trendan bawah dan trendan atas atau disebut dengan bullish channel. Oke. Sekarang kita akan coba turunkan dulu di time frame 4 jam. Skenario kemarin kita melihat batas atas dan batas bawah ya, atau target breakout dari kondisi terakhir ada ya seperti spanning top ya atau candle inside bar. Baru keluar dari candle tersebut pukul 16.00 pergantian sampai dengan jam 8. Impulsi bullish close di atas ini dan dia bergerak naik meskipun ya ini range-nya tidak terlalu besar. Ya, di sini breakout kalau di time frame 4 jam ya dan membentuk high baru. Dan tentunya saya melihatnya insya Allah dia akan koreksi dulu ya. Saya akan tangkap area yang mendekati wilayah posisi yang lebih rendah setelah dia berhasil breakout dari time frame 4 jam. Ya, ini yang saya gambarkan kemarin ya, breakout dan melanjutkan kenaikannya. Coba sekarang saya akan turunkan di time frame 1 jam ya. Ini saya hapus dulu skenarionya. Oke, dan inside bar candlenya saya hapus juga. Selanjutnya saya akan menandain area imbalance di sini ya, di time frame 4 jam ini. Ya, semoga aja masih memungkinkan untuk bergerak menuju ke area 1.07624 sampai dengan 1.07736. Tapi tidak menutup kemungkinan karena saya melihat di sini ada area resisten become support ya. Ini ada resisten become support ya. Jadi kalau kita tandain ya kurang lebihnya ya, kita tandain di sini. Ini banyak rejection area ini. Resisten become support. Oke. Ini rejection ya. Breakout, retest, harusnya dia bergerak bullish. Maka dari posisi saat ini belum ada reversal atau setelah dia retest ini belum ada konfirmasi adanya bullish momentum untuk bergerak naik yang cukup signifikan menurut saya. Pantau daripada high terakhir atau swing high di sini ya, swingnya di sini nih. Kalau area ini adalah target breakoutnya. Kalau ini di breakout, insya Allah market akan menunjukkan potensi kenaikan menuju 1.08068 sampai dengan area liquidity di posisi 1.08122. Itu yang paling terdekat. Oke, jadi itu yang wajib teman-teman pantau ketika ada momentum berhasil breakout di posisi 1.07938. Oke, jadi ini planningnya. Kalau masih impulsif bearish ya tentunya akan mendekati atau menuju ke area imbalance ya, menuju ke area sini.
berkisaran antara 1.07736 sampai dengan 1.07624. Oke. Selanjutnya kita akan membahas di market GBP USD. Oke, untuk GBP USD ini sangat menarik ya. Pergerakannya menurut saya lebih volatile. Konfirmasi yang ada di candle sebelumnya hari Jumat, di sini kan ada pembentukan long legs doji ataupun spinning top. Tapi konfirmasi hari Senin menunjukkan impulsif bullish. Breakout close di atas 1.25412 ini menunjukkan momentum akan bergerak bullish dan menuju area 1.25944 setelah area liquidity di low time frame di 1.25649 sudah terjadi. Oke. Jadi kalau kita update paling terdekat saat ini di 1.25686 ini menjadikan target break hari ini. Itu ada level high di posisi hari Senin dan strong low daily-nya di 1.25100. Menurut saya potensinya momentumnya masih bullish untuk GBP USD. Sekarang kita turunkan time frame 4 jam dan kita lihat dulu ya, apakah ada momentum yang cukup baik. Karena di sini ada inside bar candle. Ini Anda bisa lihat ya, ada inside bar candle. Jadi selama pergerakan di akhir sesi penutupan sampai dengan siang hari ini masih di dalam range candle yang terbentuk di posisi jam 8 sampai dengan jam 12 dini hari. Oke, dari 1.25466 sampai dengan 1.25686. Setelah liquidity area di posisi 1.2549125.649 dan selanjutnya insya Allah akan berlanjut ke posisi yang lebih tinggi di 1.25944. Oke, ini saya akan hapus ya liquidity yang sudah terjadi dan saya akan mencari konfirmasi untuk koreksi ya. Coba kita tarik Fibonacci retracement dari posisi low di hari kemarin dan di posisi ini. Maka saya mendapatkan area 50% di 1.25393. Itu adalah area yang menjadikan pemantauan saya di time frame 4 jam ini. Dan bertepatan di sini juga ada area imbalance. Oke. Kita pasin dulu ya di sini. Imbalance ataupun fair value gap, dan area ini menjadikan target pemantauan selanjutnya. Ini di time frame 4 jam. Kita tandain dulu. Oke, sekarang kita turunkan di time frame 1 jam. Kita coba lebih mengidentifikasi kembali di area ini. Oke, di time frame 1 jam di area ini juga ada gap ya, atau imbalance ya, maksud saya ada ataupun fair value gap. Dan kemarin rencana buy ketika ada koreksi menuju order block ya di time frame 4 jam, tapi tidak terjadi, hanya sebatas posisinya lebih menguat keluar daripada zona konsolidasinya ini dan bergerak naik. Selanjutnya tentunya ini menjadikan pilihan saya untuk saya pantau ya di sini di 1.25358. Kalau area tersebut ada bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup, insya Allah saya akan buy di area tersebut dengan target sampai dengan 1.25944. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk market GBP USD. Selanjutnya saya akan membahas di market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen di time frame daily ya. Ini ada continuation bullish di mana candle hari Jumat strong high daily-nya berhasil di breakout dan membentuk high baru sampai dengan posisi 156.24 dan strong low daily-nya ada di 155.49. Menurut saya potensinya masih mendorong untuk dia bergerak bullish ya, sampai nanti kita akan coba mencari informasi di time frame yang lebih kecil, apakah ada beberapa area yang bisa kita jadikan acuan untuk market USD Jepang Yen, yaitu untuk area sell-nya. Sekarang kita turunkan di time frame 4 jam. Kita lihat. Oke, di time frame 4 jam menurut saya memungkinkan masih menuju ke 50% area imbalance ya, yaitu berkisaran di 156.84 di posisi ini. Ini ada 50%-nya, jadi memungkinkan setelah kemarin terkonsolidasi di area sini dan berhasil breakout
dan momentumnya masih dalam posisi bullish. Ini kita hapus dulu dari planning kita kemarin. Dari batas breakout menurut saya berjalan dengan baik ya, dan area tersebut breakoutnya di atas, jadi momentum di posisi kemarin tidak menunjukkan aktivitas bearishnya, tapi menunjukkan bullish setelah breakout daripada areanya. Oke, sekarang kita akan mencari peluang, dan menurut saya yang bisa dijadikan acuan untuk berikutnya adalah area imbalance ini. Ya memang cukup besar ya polanya, karena kondisi terakhir dorongan sellernya ini sangat tinggi ya. Jadi wajar kalau risk management nih untuk market USD Jepang ini cukup besar. Jadi pantau di area menurut saya 196.84, kurang lebih di sini aja. Kalau nanti ada potensi pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, insya Allah dia akan bergerak turun minimal sampai dengan strong low daily di 155.49. Cari di area tersebut untuk menunjukkan besar momentum terjadi penurunan. Tapi kalau untuk swing trade, ya kalau sell di area sini, stop lossnya di atas ini, dan taking profitnya sangat signifikan ya. Kalau kita ukur berapa RR-nya dengan sell di area sini, coba kita masukkan ya. SL-nya di sini, TP-nya sampai dengan bawah di area sell set liquidity. Ya, RR-nya 1/4, sangat signifikan sekali ya untuk profit swing trade-nya di market USD Jepang Yen. Oke, itu gambaran saya, dan sekarang kita akan mungkin ini aja ya yang bisa saya sampaikan dari keempat market ini. Semoga informasinya bermanfaat dan teman-teman bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagian videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.